Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita kembali bertemu di channel Pondok Pesantren Tunanetra Cahaya Kolbu, yang insya Allah bagi para penonton semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat beriring salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang judulnya itu adalah empat ya, golongan manusia yang dirindukan surga. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, dan tidak ada isi di dalam surga itu yang istilahnya itu ya, semuanya itu kenikmatan dalam surga itu, dan kenikmatannya itu bersifat abadi. Jadi sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana surga itu, bahwasanya dia terdiri dari 7 tingkatan, dan pintunya itu ada 8 kalau tidak salah ya. Jadi kita bisa masuk dari pintu yang mana saja kita kehendaki. Ada pintu salat, ada pintu jihad, dan masih yang lainnya. Dan biasanya manusia yang merindukan surga, tapi ternyata surga juga bisa merindukan manusia, dan tidak semua manusia. Ada 4 golongan ini yang merindukan surga. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh surga itu merindukan 4 golongan manusia. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah, jadi perbanyaklah membaca Al-Quran, dan tidak hanya sekedar dibaca ya, tapi marilah kita pahami maknanya dan mari kita amalkan itu. Dan apalagi sekarang ini masih di bulan suci Ramadan, jadi besar sekali pahalanya kalau kita sering membaca Al-Quran. Sebagaimana yang salah satu hadis Nabi itu, barang siapa yang gemar membaca Al-Quran, sungguh dia akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada orang yang sering membacanya itu. Nah, jadi Al-Quran ini juga akan bisa memberikan syafaat di akhirat kelak kalau kita bersahabat dengan dia di dunia atau sering membacanya. Dan juga balasan orang yang membaca Al-Quran itu sangat besar. Di dalam hadis Nabi itu dikatakan 1 huruf 10 pahala. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kan
semua pahala itu dilipat gandakan. Bahwasanya tidak bisa kita bayangkan, maksudnya besar sekali pahala membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan ini. Dan orang yang kedua, di dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya orang yang menjaga lisan. Nah, lisan ini adalah orang yang bisa mulia karena lisan, orang juga bisa hina karena lisan. Lisan ini organ tubuh yang sangat penting, karena dengan lisan kita bisa berzikir, memuji Allah, bersalawat, membaca Quran, dan menyebarkan kebaikan. Akan tetapi dengan lisan juga orang bisa mencaci, memaki, menghina, memfitnah, dan sebagainya. Itu menunjukkan lisan itu rasanya kalau kita manfaatkan bisa sangat baik, tapi kalau tidak kita manfaatkan, ya akan membuat kita celaka. Seperti itu. Dan Nabi juga pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, yaitu bahwasannya barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka dia akan mengucapkan atau berkata yang baik-baik, dan kalau dia tidak bisa mengucapkan atau berkata yang baik-baik, maka dia akan lebih baik diam. Nah, jadi itulah orang yang kedua. Orang yang ketiga di dalam hadis tersebut adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Nah, bahwasanya besar sekali pahala orang yang memberi makan orang yang lapar, karena sebagaimana kita ketahui pahala sedekah itu sangat besar. Dan salah satu balasan orang yang bersedekah gitu, yaitu bisa menolak balak ya, bisa menolak balak. Apabila hari ini misalnya dia akan ditabrak, misalnya ditabrak mobil gitu, akan tetapi pada paginya dia bersedekah gitu dengan orang yang dia temui di jalan. Nah, insya Allah dengan sedekahnya itu bisa menolak balak gitu. Dia bisa terhindar dari tabrakan mobil yang akan dialami di siang harinya. Dan banyak sekali balasan orang untuk yang bersedekah ini ya. Nah, dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maun itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Kemudian ayat selanjutnya, fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak peduli dengan anak yatim gitu, yang menghardik anak yatim. Dan ayat berikutnya itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka juga tidak peduli juga, tidak merasa, tidak mau menolong atau membantu orang miskin gitu. Nah, itulah orang yang mendustakan agama, orang yang tidak disukai Allah gitu. Maksudnya tidak peduli dengan anak yatim, tidak mau berbagi dengan anak yatim, dan tidak mau berbagi dengan orang yang miskin gitu. Kita tidak boleh menjadi seperti itu ya, kalau kita mau dirindukan surga. Dan yang terakhir adalah orang yang keempat, manusia yang dirindukan surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, bertepatan saat ini kita sedang menjalani puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Maksudnya ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita memperbanyak amal gitu di bulan ini. Dan selain berpuasa ya, karena puasa itu kan hukumnya wajib. Nah, dan janganlah kita rusak puasa kita ya dengan amalan atau perbuatan yang bisa merusak pahala puasa itu.
Dan di surga juga ada pintu itu yang namanya Ar-Rayyan gitu. Nah, kalau kita rajin berpuasa selain di bulan suci Ramadan ini, kita bisa juga seperti puasa Senin Kamis gitu, puasa Daud, kita bisa masuk di pintu Ar-Rayyan itu, orang yang ahli puasa gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.